Halo, perkenalkan nama aku Audrey Hanalumingkewas dari kelompok 5. Hari ini, aku dan juga teman-teman aku bakal menjelaskan mengenai transport pada membran sel, terutama pengaruh osmosis terhadap sel dan juga transport aktif vesikuler. Sebelum itu, kita kenalan dulu ya sama teman-teman aku. Halo semuanya, aku anggotanya Audrey. Nama aku Axel Satria Prabawa. Selamat siang, Bu Sisil. Perkenalkan, saya Crescentia Citra Mentari. Perkenalkan Bu Sisil, nama saya Benedictus Wibisana. Pertama, saya akan membahas tentang pengaruh osmosis terhadap sel. Pada larutan hipotonik, konsentrasi zat terlalut di luar sel akan lebih rendah sehingga akan banyak air yang masuk ke dalam sel dan akan terjadi pembengkakan. Pada sel hewan itu bisa pecah dan disebut dengan lisis, sedangkan pada sel tumbuhan itu akan tetap kuat karena adanya dinding sel. Pada larutan hipertonik, konsentrasi zat terlalut di luar sel lebih tinggi sehingga air di dalam sel dapat menyusut. Dan pada sel tumbuhan itu disebut dengan plasmolisis. Pada larutan isotonik, konsentrasi di dalam zat akan seimbang. Jadi air yang masuk dan keluar akan sama banyaknya sehingga sel dapat tetap normal dan tetap stabil. Transport aktif dibedakan menjadi 3 hal: endositosis, eksositosis, dan pinositosis. Endositosis adalah proses sel memasukkan zat dari luar sel ke dalam sel. Sedangkan pinositosis adalah bagian dari endositosis yang sama-sama memasukkan zat dari luar sel ke dalam sel, namun pinositosis hanya berfokus pada zat dengan ukuran kecil. Sedangkan eksositosis adalah proses sel untuk mengeluarkan zat dari dalam sel keluar sel. Oke, sekarang kita di pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa protozoa bisa menyerap makanan cair melalui pinositosis. Kita harus tahu dulu nih bahwa protozoa itu mampu untuk menyerap makanan cair melalui pinositosis. Nah, kenapa melalui pinositosis? Kita harus tahu dulu bahwa pinositosis ini adalah sel eukariotik bersel satu, di mana dia juga memiliki membran atau plasma membran yang fleksibel. Kenapa fleksibel? Ya karena dia tidak memiliki dinding sel yang kaku, sehingga bisa dengan mudah kan untuk masuk dan keluarnya. Istilahnya bisa menyerap makanan juga dengan mudah karena dinding selnya fleksibel. Udah gitu, dia juga memiliki mesin endositosis yang lengkap. Selanjutnya, penjelasannya akan dilanjutkan oleh Tari. Oke, untuk selanjutnya, saya ingin menjelaskan dari gambar bahwa pinositosis itu kan punya membran yang fleksibel. Jadi kalau misalkan di pinositosis itu dia mengambil makanan yang ukurannya lebih kecil. Nah, kenapa protozoa bisa menyerap makanan cair melalui pinositosis? Karena makanan cair sendiri itu bersifat ukurannya kecil, ukuran molekulnya itu jauh lebih kecil sehingga lebih mudah diserap melalui pinositosis. Karena pinositosis sendiri menyerap makanan yang molekulnya jauh lebih kecil ketimbang dia harus dilalui ke fagositosis. Karena kalau fagositosis dia kan jauh lebih, makanan yang dicerna itu yang lebih besar. Sehingga protozoa bisa menyerap makanan cair melalui pinositosis karena ukurannya yang lebih kecil. Kemudian, apa sih dampaknya pinositosis memungkinkan protozoa menelan cairan? Dampak dari pinositosis yang memungkinkan protozoa menelan cairan adalah seperti nutrisi yang akan menyerap makanan terlarut, kemudian adanya ekskresi yang membuang limbah, kemudian juga ada proses adaptasi di mana tujuannya adalah untuk bertahan hidup, kemudian ada juga pertahanan di mana ancaman-ancaman akan dicerna. Kesimpulannya, pinositosis membantu protozoa untuk hidup dan berfungsi, sehingga ia hanya dapat menyerap zat dalam bentuk cair, dan ia juga membutuhkan energi, yaitu ATP, untuk keberlangsungan prosesnya. Baik, segitu saja yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Sisil yang telah mendengarkan video presentasi kami.